Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wilujeng wayahkieu teman-teman, sadulur-dulur. Ya, kita lanjut. Mungkin ini bahasanya terlalu lama dari video yang terakhir kita tentang NTP. Tapi meskipun demikian, NTP udah pernah akhirnya ya udah kita implementasikan, meskipun di video terakhir video send datanya udah masuk ya. Oke. Nah, setelah NTP ini untuk keperluan data aja sih, input data ke database. Jadi di jam-jam tertentu yang nantinya udah kita tentukan, dengan otomasinya si NTP, dan kita code untuk sisi sisi pembatasan jamnya. Kita lihat code yang kemarin ya. Nah yang ini, maka kita seharusnya sudah mendapati bahwa data-data di jam-jam tersebut di hari-hari apapun itu akan send datanya gitu. Oke, seperti itu mungkin. Kemudian ya kita sekarang masuk ke pembabakan untuk real time streaming data. Jadi kalau yang ini tuh nggak streaming sih ya, yang ini tuh dia yang streamingnya buat ke DB-nya, tapi di user kita atau di front end-nya, mau di mobile kayak atau di web kayak, itu nggak didapat data streamingnya dari sini, itu nggak dapat dari sini. Terlalu nyekek banget kalau HTTP kita minta buat buat keluarin data satu data terakhir yang diinputkan gitu. Itu kayaknya terlalu waste banget, karena setiap kali kita request pasti itu akan membutuhkan dana ya, membutuhkan data gitu. Nah, kalau untuk hal-hal yang berkaitan dengan streaming data, value dari sensor ke user, itu kita akan pakai protokolnya yaitu MQTT. Jadi bahasanya seperti ini, MQTT. Nah, ini dia. Ini saya ambil dari cyborg.in. Jadi kalau ngelihat diagram atau gambar seperti ini, MQTT itu bekerja seperti emang streaming ya, pasti streaming. Jadi nanti ada istilahnya yaitu publisher. Nah, ini ada beberapa istilah yang mesti teman-teman paham. Satu, publisher. Yang kedua, ini adalah subscriber. Yang ketiga, ini adalah broker. Nanti ada yang brokernya. Kemudian nanti ada yang namanya topik. Oke, mungkin itu nanti di kajian video-video saya tentang MQTT. Kalau ini yang mau ditampilkan langsung ya, langsung bebas gitu. Jadi data dari sensor langsung tanpa ya, kita dalamin MQTT-nya. Karena bahasan di sini juga cukup banyak. Ada tentang QoS-nya, QoS level 1, 2, 3, brokernya, terus nanti ada beberapa. Mungkin itu di bahasan yang lain ya. Oke, tapi kurang lebih ceritanya begini. Jadi dari sensor, kebetulan di sini contoh sensor yang sebagai publishernya yaitu sensor kelembapan tanah, moisture sensor. Kemudian data dikirim secara real time, pastinya di sini di mikroprosesornya nggak akan 1 menit sekali ya. Kayaknya biasanya sih yang streaming itu pokoknya lebih kecil secondannya dia untuk dia ngirimin data, atau delaynya atau milisnya atau ya pokoknya loopingnya ya, time loopnya itu ya lebih presisi lah gitu. Oke, di sini ini apa ya? Ini Raspberry gitu. Oh ya, pokoknya ini microcontrollernya. Dia ngirimin data pastinya harus ada internetnya. Nggak mungkin kalau nggak ada internetnya. Meskipun ini lambangnya bukan internet ya, tapi langsung MQTT gitu. Tapi dia ada di cloud. Oke, dia langsung ngirimin ke sini. Ini namanya brokernya. Jadi dia penengah antara publisher dan subscriber. Nah, data ke sini dengan topik tertentu. Ini mungkin kurang ya, ada topiknya sih. Topik si moisture. Nanti kita akan peragakan yang pakai topik. Dan kemudian topik tersebut, topik yang dikirim dari sini, dari publisher, ketika udah nyampe di broker, dia juga akan di listening, akan didengarkan si topiknya oleh si subscriber. Karena nanti
bisa jadi di broker itu akan bekerja dengan banyak banget topik gitu. Nah, nanti si subscriber itu akan milihin topik-topik yang akan ditampilkan ke sini gitu. Seperti itu. Oke, kemudian alurnya masuk ke sini subscriber. Jadi pengertian simpelnya sih publisher itu yang nge-publish. Kemudian yang subscriber ya seperti kita ya kalau di YouTube subscribe gitu. Nah, berarti kita hanya mendengarkan si video tersebut atau channel tersebut gitu. Nah, channelnya mungkin ya katakanlah dia adalah topik nih seperti itu. Oke, nah di sini kemudian ya ini satu skema mungkin seperti itu ya, publisher, subscriber. Tapi bisa jadi si handphone juga dia berlaku sebagai publishernya. Contohnya misalkan ya, oh ternyata kelembaban tanahnya itu udah kering banget. Nah, maka dia akan menyalakan nilai atau alarm tertentu gitu. Nah, saat itu juga kita nggak mungkin kan datang langsung ke perkebunannya ya, atau ke tempatnya. Tapi kita akan menyalakan irigasi atau pompa kayak atau air kayak ya disiram lah gitu melalui handphone. Nah, di sini handphone itu berlaku sebagai publisher juga. Jadi intinya publisher itu yang nge-publish nilai, subscriber itu adalah yang menerima nilai. Oke, jadi kalau ngelihat semua diagram seperti ini, sensor itu nggak selalu melulu, atau di sini ya di wilayah mikro itu nggak selalu melulu tentang publisher gitu. Oke, nah di sini si handphone berlaku sebagai publisher, kemudian mungkin dia ngirimin nilai on. Nah ini dia. Bukan mungkin ya, berarti water pump turned on. Masuk MQTT dengan topik tertentu ya. Kemudian sama si sensor atau sama mikro itu dibaca gitu. Oh, oke, water pumpnya turn on. Maka langsung si mikroprosesor mungkin codingannya adalah menyalakan relay yang tersambung dengan pompa 12 volt misalkan irigasi gitu. Oke. Jadi kesimpulannya, handphone bisa berlaku sebagai subscriber, bisa berlaku sebagai publisher. Begitupun untuk yang microcontroller, dia bisa berlaku sebagai publisher dan dia juga bisa berlaku sebagai subscriber seperti itu. Dan jangan lupa di tengah-tengahnya ada brokernya gitu ya, yang ngirimin lah gitu. Oke, kita ngapain ya? Oke, menyiapkan infrastrukturnya dulu. Oke, sip. Infrastrukturnya apa ya? Mungkin kalau untuk developing proses, diasumsikan kita belum punya firmware ESP32 yang fisik, dan kita juga belum punya ini belum buat untuk tampilan mobilenya kayak atau webnya gitu. Belum bikin kan webnya. Ya. Oke, sip. Nah, maka dari itu untuk infrastrukturnya yang mesti disiapkan pertama adalah kita list di sini aja ya. Kita siapkan MQTT box. Ini dari Windows Store aja. Ini nanti digunakan untuk perumpamaan subscriber atau publisher. Kemudian kita siapin juga brokernya, broker online-nya. Kayaknya nyiapin broker dulu deh. Oke, baru MQTT box. Oke, mungkin ini cukup kali ya. Belum nanti kita tambah untuk walkthrough ya, untuk perumpamaan dari si microcontroller. Oke, yang pertama broker online. Jadi kalau dari bagan memang ini tuh jadi jembatan ya, makanya si broker pasti harus ada. Kalau nggak ada broker berarti nggak ada jembatan dari publisher ke subscriber gitu. Oke. Nah, pembahasan untuk MQTT sendiri itu teman-teman bisa simple lihat aja di mqtt.org. Ini web khusus MQTT-nya yang bahas tentang MQTT. Why MQTT? Di sini kelihatan ya. Ya dia lightweight lah, pokoknya ringan banget gitu. Sampai si bandwidth-nya kecil banget gitu. Oke. Nah, untuk yang si brokernya itu bisa lihat di sini nggak ya? Software. Nah ini software-software yang digunakan untuk MQTT. Ya ini nggak ada MQTT box ya.
Ya, oke. Nggak apa-apa. Kemudian kita coba cari yang brokernya. Nah, ini dia. Oke. Jadi broker ini akan kita set ya, akan kita pakai untuk jalur MQTT kita, protokol MQTT kita. Yang udah untuk jalur yang biasa saya pakai itu adalah di HiveMQ. Nah, yang ini. Oke, kita coba lihat dalamnya HiveMQ. Nah, seperti ini, MQTT. Oke. Kenapa nih? Oh, ini. Oke lah. Oke, nah ini broker online. Tapi simbolnya gini aja sih ke sini. HiveMQ. broker.hivemq.com. Bisa ke sini ya. Oke, nah ini dashboardnya. Oke, jadi URL-nya tetap ya. Tapi kalau ininya apa untuk si brokernya tuh ini nih. Wow, jadi kesini ya. Oke, nggak usah kesini deh. Ya pokoknya nanti kita pakai yang broker HiveMQ, HiveMQ. Saya belum bisa ya buka data dashboardnya tadi ya si broker HiveMQ-nya. Tapi nggak apa-apa, cukup mendaftarkan ini doang. Yang kita daftarkan sebagai alamat broker itu udah cukup. Oke, kemudian MQTT Box. Nah ini teman-teman silakan download di Windows Store. Cari untuk MQTT Box. Kalau yang pengguna Mac kayaknya sama dia namanya. Saya nggak tahu juga. MQTT Box. Nah ini kebetulan saya udah install yang ini dan tampilannya itu seperti ini. Nah ini. Jadi silakan download aja dulu ya yang belum. Oke, dan yang terakhir itu WOPI-nya. WOPI-nya kita akan pakai yang kemarin aja. Yang ini. Jadi biar satu set aja lah ya, nggak usah dipisah-pisah. Oh ya, ini saya belum bisa buka, belum buka ini ya. Yaudah, ini nanti aja. Kemudian, oke, apa lagi ya? Udah ya, semuanya udah siap. Oke, nanti MQTT Box ini digunakan untuk saya memperumpamakan si mobile. Saya nanti rencananya mau pakai Kotlin aja untuk nampilin data MQTT. Kemudian kalau saya belum punya, itu jangan jadi alasan buat kita mengkonfigurasi MQTT nih dari mikronya. Karena kita harus ngecek dulu dari mikronya itu apakah masuk atau enggak gitu ke si kliennya nanti, ke front end-nya, ke subscriber-nya. Nah, pakainya itu MQTT Box aja, oke? Oke, nah sekarang kita coba siapin dulu aja. Ini udah siap. Oke, kita coba konfigurasi di sini ya. Nah ini nih, menyiapkan broker MQTT. Oke. Klik MQTT client, kemudian ini namanya apa ya? Belajar IoT. Kemudian setnya lagi protokolnya, pakainya MQTT TCP, kemudian hostnya. Nah ini dia. Broker hivemq.com. Nggak pakai password, username nggak. Kemudian nah ini QoS-nya. Sekarang kita pakai QoS-nya almost aja. 0 aja, oke. Setelah itu silakan di save. Nah ini kalau informasi tentang brokernya itu benar, maka tanda hijau ini atau tombol ini connected itu warna hijau. Tapi kalau enggak, misalkan ya ini nggak tahu nih siapa dia gitu hostnya. Nah ini connection error. Oke, tentang MQTT nanti akan kita bahas di video yang lain. Oke, sip. Oke, ini udah siap area untuk sebagai publisher dan ini juga siap area untuk sebagai subscriber. Tapi ini kita hanya nyiapin doang ya, nyiapin ini aja. Oke, nextnya implementasiin MQTT publish. Oke, sip. Nah di sini ya. Jadi kita akan coba nge-publish data DHT sensor yang ada di sini. Sekali lagi kita nggak pakai send data ya. Nggak pakai send data berarti untuk nge-streaming datanya, tapi kita pakai MQTT. Kalau ini pakainya HTTP ya. Oke, gimana caranya MQTT publish? Nah, saya nggak pernah ingat-ingat code, tapi kalau ada yang pernah saya lakuin, kemudian dia berhasil, saya suka dokumentasikan itu. Nah, ini dia.
Jadi saya punya PubSub publisher subscribernya si MQTT yang ada di dalam microcontroller. Nah ini. Waktu itu saya coba case-nya untuk yang dia sebagai subscriber itu nyalain lampu sama servo. Dia yang sebagai publisher itu adalah DHT. DHT ya. Nah, pertama yang harus dilakukan itu adalah masukkan library PubSub client. PubSub client. Nah, ini untuk kode-kode atau kelas-kelas yang berhubungan sama MQTT-nya. Nah, ini ya. Nah, ini enggak add-on di dalam Arduino IDE, tapi dia harus ditarik ya, diimport. Ya, ke library manager, kemudian ini ada PubSub-nya ya. Nah, kita coba masukin sekarang PubSub-nya di project yang kita. PubSub. Oke, PubSub client. Ini kayaknya NTP udah enggak ya? Udah nggak kepake ya? Harusnya enggak ya? Ya, NTP saya matiin aja kali ya. Oke, nah setelah PubSub, next-nya apa nih? Saya bawa gini aja. Setelah PubSub, oke, ini masukin, saya Ctrl C, kemudian Ctrl V di sini. Kemudian DHT pin-nya ini udah siap ya. DHT pin. Oh ini, kok dia DHT pin. Oke, kita ubah dulu ya yang LED. Nah ini, kemudian mana lagi ya? Oke, udah ya. Sip. Oke, terus yang penting itu untuk konfigurasi awal MQTT itu adalah brokernya. Nah, jadi kalau yang tadi kita konfigurasinya di wilayah sini ya, di wilayah MQTT box itu sangat tidak terhubung banget di sini gitu. Maka kita harus nyiapin juga nih buat informasi MQTT-nya. Init MQTT. Oke, saya copy aja deh. Ini brokernya. Oke, kemudian nah ini kita sekarang akan coba memperagakan dulu untuk yang publishernya dulu ya. Untuk yang publishernya dulu nih. Jadi ceritanya kalau publisher itu dari microcontroller yang akan mengirimkan nilai ke dalam ke si front end-nya. Jadi otomatis nilai DHT, kemudian misalkan ada soil moisture, kemudian ada sensor angin dan seterusnya, itu nanti akan dikirimkan karena dia sebagai publisher gitu ya. Oke, nah karena dia mau mengirimkan nilai, maka topiknya harus jelas karena nanti di dalam broker itu topik tuh harus bakal banyak banget gitu. Dia nggak akan otomatis mencari nilai yang dimaksud, pastinya harus ada kodenya dong gitu ya. Siapa nih yang mau ditampilin di si front end itu gitu. Misalkan di front end ada dua teks yang pertama mau nampilin suhu, nah si suhu ini yang harus jelas topiknya apa gitu. Oke, sementara ini suhu pakai yang ini. Nah kebetulan DHT ada dua nilai ya, ada yang suhu sama kelembaban, jadi saya copy aja dua ini. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah port. Biasanya port defaultnya dari MQTT adalah 1883. Oke, kita nggak ke subscriber-nya dulu, kita ke publisher-nya dulu. Oke, beres. Oke, next-nya apa lagi? Next-nya ini pokoknya tentang apa ya? Tentang suhu kayaknya udah aman di sini ya. Ini juga udah aman. Nah, kita masuk ke, nah ini dia, MQTT setup. Ini adalah sebuah fungsi yang kita bikin aja sih biasanya. Nggak berhubungan sama, maksudnya harus MQTT setup gitu namanya, nggak. Nah ini, kemudian MQTT setupnya kita panggil di dalam setup. Mana ya contohnya? Nah ini nih. Jadi ada WiFi setup, ada MQTT setup, gitu. Oke, kita panggil aja di dalam setup. Ya ini, apa dia setelah ini ya? Setelah apa? Setelah connect. Mungkin nanti kita coba lihat aja kalau ada error atau enggak. MQTT setup. Oke, sip. Kemudian ada fungsi lagi namanya reconnect. Oh, setupnya deh, kita mesti, ya udah ya. Oke, setupnya udah. Jadi yang dilakukan di sini adalah MQTT-nya nih belum ya? Si objek MQTT-nya nih. Oke, kita coba cari dulu. Nah, ini dia.
Oke, ini kita copyin sebagai variabel ini. Nah, itu dia. Jadi MQTT-nya udah dapat ya. Brokernya ini. Oke. Broker portnya ini udah. Callback-nya, nah ini callback function. Oke, callback function itu nanti digunakan buat ini sih, buat apa? Buat subscriber ya. Jadi ini sebenarnya belum perlu banget. Kita bekerjanya masih di publisher dulu. Oke, kemudian ini ada fungsi reconnect. Kita copyin aja dulu semuanya. Ya, bebas sih mau di mana ya. Reconnect. Nah, reconnect ini dipanggilnya di dalam looping. Nah, ini dia. Oke, code-nya cuma gini doang. Oke, mana lagi ya? Nah, sini dia. Oke, saya masih random dulu ya kayaknya ini ya. Nanti kita akan coba rapi-rapihin enaknya di mana gitu. Oke, nah MQTT reconnect ini adalah fungsi yang kita itu nyiapin diri si mikro itu kalau ternyata tiba-tiba gangguan sinyal kayak atau apa. Ketika gangguan sinyal jangan sampai microcontroller itu stuck gitu. Jadi harus restart lagi harus di reset lagi, jangan. Tapi biarkan dia bekerja dengan loopingnya si microcontroller itu gitu di codingannya. Nah, jadi ceritanya ini tuh kalau MQTT-nya tidak connect, nah ini tanda seru ya. Kalau MQTT-nya tidak connect, maka dia ada fungsi reconnect. Tapi kalau dia udah connect, ini nggak akan kepanggil lagi kan ya. Jadi sebenarnya aman gitu. Oke. Nah, di reconnect ngapain nih? Saya juga nggak terlalu apal banget code-nya. Di reconnect itu pokoknya dia selalu ngelooping di sini ya. Dia nggak akan keluar dulu dari while sebelum dia connect. Jadi dia akan mengulang selama MQTT-nya tidak connect gitu kan ya, logika si while-nya. Oke, yang dilakukan ini gitu. Nah, di sini juga ketika dia connect, maka dia akan nge-subscribe lagi. Nah, ini. Jadi ini tuh untuk yang code-code yang subscribernya. Tapi nggak apa-apa, kita simpan aja di sini. Cuman ini kalau disimpan di sini jadinya error ya, karena kita belum definisiin subslam sama subservo-nya. Udah, gitu aja. Udah mana gitu. Sip. Oke, apalagi kira-kira yang belum ya? Reconnect udah. Callback. Nah, ini sebenarnya untuk subscriber ya. Kalau mau dicantumin juga ya boleh lah, silahkan lah. Jangan ya, nanti aja. Publisher aja dulu. Oke, setelah itu kita akan oh ini belum ya MQTT loop-nya. Ya, itu codingan dari sananya. Oke, nah ini contohnya cara nge-publish gimana. Cara publish itu ternyata pakai MQTT publish. Nah ini. Oke, saya copy dulu aja kali ya si code-nya. Sini ya. Nah ini yang apa, send data local time, ini yang untuk publish MQTT. Oke, saya giniin aja biar ketahuan blok-bloknya. Ini send ke DB berdasarkan waktu. Nah, jadi itu blok-bloknya. Oke, sip. Nah, sekarang kita udah ada cara untuk ngeluarin nilai dari sensor, yaitu H-nya sama humidity-nya sama temperaturnya, yaitu gini ya, ini standarnya. Nah, ketika nilainya udah dapat di dalam variabel T dan H, kemudian untuk keperluan MQTT, sebenarnya sih code untuk naikin ke publish ke brokernya itu pakainya MQTT.publish doang sih gitu. Jadi publish kurung topiknya apa, kemudian nilainya berapa. Sama ya, ini juga si humidity. MQTT publish topiknya apa, kemudian nilainya berapa gitu. Nah, cuman untuk MQTT publish ternyata dia butuh format tertentu gitu. Format tertentu. Yaitu di sini dia harus ada DTO-strf aja. Saya juga kurang lupa lagi nih DTO-strf gunanya buat apa nih. C++. Nah, itu dia. Turn your floats into string. Nah, berarti nilai-nilai yang dikirimin dengan menggunakan publish ini itu adalah si string.
Kalau ini kita baru dapetinnya float gitu. Oke, karena nilai dari sini itu pastinya diterimanya adalah float. Kalau kita ngehaja di sini char atau string gitu ya, maka dia nggak akan bisa terima. Gajah mau dimasukin ke kandang kucing gitu, nggak bisa. Oke, jadi dia float, ini harus float juga. Kayak gitu. Oke, jadi harus ada proses untuk mengubah format float ke string menggunakan DTOSTRF. Nah ini tinggal nanti dilihat aja si parameter-parameternya, ini tuh apa aja sih dalemannya gitu. Coba lihat ya. Oke, sintaksnya, nah ini DTOSTRF, float value-nya, float value berarti nilai floatnya, kemudian min width-nya, min width dari apa ya, 6 digits after decimal, berapa digit setelah decimal, kemudian where to store string. Oke, jadi jelas ya di sini ya. Pertama ini variable floatnya, kemudian ini saya kurang jelas ya. Kemudian ini ada komanya mau berapa yang diambil, dan ini adalah variable stringnya. Nah di sini kita udah siapin semuanya. Variable stringnya udah siap. Kemudian variable floatnya yang ini gitu ya. Stringnya kebetulan saya pakai char untuk ini. Saya dapat waktu itu contohnya nggak pakai string langsung ya, tapi pakainya char array. Kemudian ini 2 digit. Nah ini satunya saya harus baca-baca lagi di sini biar puguh ya. Oh ini output stringnya minimum field loh, bukan digit ya, minimum field. Oke, dan ini pun sama seperti itu caranya. Oke, dan seperti ini saja gitu untuk kita bisa melakukan microcontroller mempublish nilai-nilainya. Oke, kita coba ya. Kita coba. Dan kita harus siap di topik yang ini. Oke, ini diarahkan ke broker HiveMQ. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, internet udah siap. Oke, tinggal nunggu ya. Ini proses loadnya kan yang udah tuh lumayan lama ya. Nah, kita juga cek apakah ada error atau enggak. Oke, WiFi client belum ada. Oh iya, oke, sorry. WiFi client. WiFi client tuh kalau di sini, apa ya di sini? Lupa. Oh ini nih, oke. Ya ini variabel yang belum masuk. Oke, kemudian WiFi client dia butuh WiFi client nggak ya? WiFi.h udah ya. Oke, sip. Kita start lagi dari awal. Oh, ini callback-nya kita matiin aja dulu. Oke, sip. Oke, kalau ini dilakukan bersama-sama di satu access point kali ya. Ini biasanya sih keterima di walkthrough-nya tuh kayak nge-spam. Jadi semua orang yang pernah ada di situ stuck semuanya. Itu pernah saya cobain waktu di kelas 20 akses ya ke walkthrough gitu. Oke, ya masuk reconnecting. Oke, nah ini dia. Ini udah masuk ke code yang sebelah sini ya. Sebelah sini tadi. Nah, sebelah sini. Oke, ini udah di-publish tanggal sekian. Dan sekarang kita akan cek di sini. Nah, ini dia. Oke, kita bukan publisher. Nah, ini akan diposisikan sebagai ini mikronya ya, ceritanya ini mikronya. Nah, kemudian ini adalah HP-nya ya, handphonenya. Jadi handphonenya berlaku sebagai subscriber. Nah, ini kita harus pastikan dulu ya, dia itu berada di dalam satu broker yang sama. Yang ini ada di broker HiveMQ, yang ini juga pastinya harus ada di broker HiveMQ. Oke, sip, sama ya. Kolamnya ini udah sama. Nah, sekarang topiknya adalah suhu. Segini ya topiknya ya, saat ini. Oke, subscribe. Nah, ini dia. Jadi kalau sekarang kita ubah nilainya tanpa kita harus refresh di situ.
35. Nah, 35,8 gitu. Jadi memang ya protokol MQTT yang diharapkan sebagai streaming data ke bagian front end dari user gitu, ini ya memang seperti ini gitu cara kerjanya. Gitu. Oke. Nah, ini. Kemudian sekaligus kita tambahin satu lagi subscriber. Jadi di handphone kita itu ada dua nilai yang mau ditampilkan. Pertama adalah nilai dari Asahi Labs garing suhu sama Asahi Labs garing Humi. Nah, ini dia. Oke, sip. Nah, ini ya. Atau ini kita bisa di ini nggak? Bisa di reset dulu. Oh, enggak ya? Oh ya, bisa. Oke, sip. Oke, saya coba ubah humidity-nya sama suhunya. Ya, 78, 37 masuk, 93. Ya, seperti itu. Oke, jadi kalaupun mau banyak banget data yang di streaming ke front end, ya silakan tinggal dibanyakin lagi aja topik-topiknya gitu. Oke, saya dikit ngebahas dulu tentang yang publisher. Berarti intinya, oke, saya balik dulu ke sini ya. Saya balik dulu ke sini. Nah, ini. Oke, intinya brokernya harus jelas. broker.hivemq.com. Kemudian ketika mengirimkan data dari si DHT ya, yang berisikan ada sensor suhu, ada sensor kelembaban udara, dia dengan topiknya itu harus unik. Antara baiknya juga unik di dalam si brokernya. Karena gini, logikanya broker.hivemq.com itu dipakai oleh seluruh dunia kan, di semua orang gitu yang pakai itu. Nah, berarti kita harus bikin seunik mungkin. Seperti itulah kuncinya. Oke. Kemudian kita ngirimin dua topik. Kalau ini meskipun satu ya, tapi ini ya seakan-akan lah ada dua yang dikirimkan. Terus nanti dua topik juga yang diterimanya itu nanti akan tampil dua-duanya. Seperti itu. Oke. Secara code itu simple banget. Anda harus tempelkan broker sama ya topiknya harus jelas ya. Broker ini pasti portnya juga harus sama. Kemudian kita lakukan setupnya dulu. Setupnya kalau gini rada riuh ya, nggak kelihatan. Ya, ini yang kita setup ada di sini. Set servernya yaitu si broker HivMQ itu sama 1883-nya. Oke, setelah itu beres, kemudian fungsi reconnect ini harus selalu sedia aja. Takutnya aplikasi stuck ya, nggak ngirimin data gara-gara sekali nggak dapat sinyal gitu. Kan bisa gitu ya, nggak dapat sinyal, ternyata ada lagi. Nah, ketika ada lagi, kalau kita nggak pakai code ini, ya udah dia stuck gitu, nggak bisa ngirimin data. Oke, semua itu ada di dalam void loop. Nah, ini. Dan terakhir, cara untuk subscribe datanya yaitu ini dia, publish. Dan ini dimintanya adalah string ya, char gitu. Dan ini juga harus char. Makanya kita pakai di sini pakai perubahan dulu ya, mengubah format dari float menjadi char gitu. Hingga akhirnya dia kirim ke publish. Dan kita sekarang masuk ke MQTT box, tinggal arahkan saja topiknya. Kalau saya tambahin satu huruf doang, maka dia nggak akan bisa nerima apapun gitu. Oke, karena jelas ya, topiknya yang dikirimkan sama yang nanti yang diterima oleh subscriber itu harus jelas. Gitu. Oke. Baik, ini udah beres. Dan satu lagi ya. Yaitu ini gitu. Ya, pokoknya siapin setupnya. Kemudian berarti setup itu adalah broker sama portnya ya. Kemudian ini siapin untuk reconnect-nya. Dan terakhir mqtt.publisher. Nah, ini yang diminta adalah string, gitu ya. Seperti itu, oke. Nah, nggak jauh dengan apa yang dilakukan di publisher, subscriber pun secara keseluruhan ini udah dipersiapkan. Yaitu contohnya dari sisi brokernya apa. Tinggal nanti kita nambahin untuk yang topiknya ya. Karena topik ini penting banget di MQTT. Langsung aja ya kita ambil topik yang untuk ini.
Ya ini ada, kita ambil lampu aja lah, yang gampang ya, lampu aja. Oke, seperti itu. Dan kita ini harus bikin nih lampunya dulu. Di berapa ya? 23. 32. Oke. LED. Sorry. LED. Oke, ini udah ada. Oke, jangan lupa LED-nya pakai resistor. Tiga dua, kemudian salah kebalik. Ini kaki positifnya ya, dan ini kaki yang groundnya. CMD, groundnya nih. Oh di atas, oh ini nih. Oke. Ya, langsung. Oke, LED ada di pin 32. LED pin 32. Oke, sip. Nah, case-nya LED ya. LED, kemudian apalagi yang mesti disiapin? Yaitu callback-nya ya, callback function-nya. Nah, ini callback function ini digunakan untuk subscribe. Oke, dia berupa fungsi dan kita langsung ke fungsinya. Oke, masuk. Nah, ini kebetulan yang saya bikin itu fungsinya yang sama servonya. Jadi untuk yang servo sebenarnya nggak apa-apa sih digabung ya. Nah ini, hapus aja, hapus atau ya, biar nggak pusing. Oke, sip. Oke, dari sisi code-nya cuman nambahin callback doang. Kalau di dalam loop ini nggak ada unsur-unsur yang subscriber, nggak ada. Setup juga udah langsung otomatis di MQTT setupnya ya. Nah berarti si subscriber itu setupnya ada di sini gitu, yang callback. Oke, MQTT set callback. Oke, sip. Di sini itu sangat gampang banget. Incoming topiknya nanti apa? Jadi ini yang didapat dari ini ya, yang didapat dari MQTT box-nya nih, dari sininya. Oke, ini saya siapin publishernya. Nah ini dia. Jadi incoming dari sininya apa? Kemudian ini udah ya udah, kita paling fokus ke sini aja kali ya. Kalau string dari topiknya adalah yang apa gitu, misalkan tadi topiknya ini, kalau nggak gini aja deh, lampu aja ya. Lampu LED 13. Kok di sini? Sorry. Ada ya, sini ya. Oke, sini. Oke, sip. Oke, LED 32. Saya siapin di sini, topiknya adalah lampu LED 32. Karena intinya harus unik ya. Kita ada di dalam broker yang cukup banyak topik nanti yang berlalu lalang. Oke, beres. Nah, ini kita lihat kalau topiknya apa. Nah, jadi nanti yang diterimanya itu adalah 1 atau 0. Ini adalah payloadnya lah istilahnya. Karena nanti di MQTT di sini payloadnya apa gitu. Oke, nanti kita coba lihat ya bareng-bareng. Oke, udah seperti ini doang. Apa yang dilakukan ketika topiknya yang tadi, lampu LED 32. Ini saya simpan dulu aja sini. Oke. Ketika topiknya adalah lampu LED 32, kemudian payloadnya bernilai 1, maka lampunya adalah on. Kalau nilainya 0, maka lampunya off. Oke, kita cobain aja. Oke. Saya lupa tadi nggak ngitung berapa detik ya yang pertama tadi. Kayaknya sekitaran 20 detikan ya. Ya, jadi 20 detikan harus menunggu. Oke, LED. Astaga. Basic banget ya errornya. Oke. Sip. Nah, ininya udah aman ya. Si rangkaian juga udah bener. Ini bener.
Waduh, ya. Berarti ini udah nggak ada error. Kalau lama banget berarti nggak ada error. Oke, ini udah masuk. Connected. Oke, sip. Oke, posisinya kita giniin lagi aja kali ya, kayak tadi. Biar nggak disangkanya ada kecurangan. Oke, kita fokus di lampu ya. Oke, lampu pilotnya 1. Publish. Terima nggak? Enggak ya? Seriusan enggak? Oh. Enggak. Masa sih? Oh, ini ada apa nih? Ini kayaknya nggak nerima apa code-nya. Bentar ya. Tidak menerima nilai dari ininya nih. Tidak menerima nilai dari si callback-nya nih. Oh, ini kenapa ya? Oke, saya matiin dulu ini ya. Biar kelihatan lah. Matiin dulu. Ya, jadi kita coba fokus ke void function callback-nya dulu. Saya lupa, harusnya emang di situ aja sih callback-nya. Oh, ininya. Iya deh, kayaknya apa subscribe-nya deh belum deh ya. Atau ntar coba dulu ya. Oke. Iya, ini nggak ada ya. Oke, sip. Oke, dinyalain dulu bentar. Takutnya dia ya gara-gara nggak connect ya. Jadi subscribe-nya, iya ini ya, fungsi ini ya. Kayak udah, ini kita nyalain aja semuanya lagi. Oke. Nah, nanti ketika subscribe harusnya serial printnya itu muncul sih yang di sisi subscribe. Yang ini ya, yang si callback. Nah, incoming topiknya apa, terus payloadnya berapa gitu. Oke. Astaga. Oke. Subslam. Bener ya subslam? Oh ya, subslam. Emang lama ya. Selama menunggu, kenapa enggak gitu ngecek Boki pakai VS Code. Oke lah, kapan-kapan ya kita pakai Boki buat di VS Code. Harusnya lebih mudah juga. Oke, reconnecting. Nah ini ya, kayaknya kita nggak kepanggil gara-gara ini kali ya tadi. Oke, kita coba mainkan lagi. Nah ini nih. Oke, publish. Nggak ada nilainya. Oh ini satu nih. Nah ini nih, incoming, tapi nggak nerima ya. Kalau no, harusnya tetap nerima dia meskipun lampunya off. Ya. Oke, ya sekarang berarti masalahnya di rangkaian doang. Ini bener ya 32 ya? Kenapa nggak nyala ya 32? Oke. Itu udah nyala, siapa? Nah, rada digituin. Nah, ini juga udah dapet ya sebenarnya topiknya. Lampu LED 32, gitu. Lampu LED 32. Ya, padahal sama ya. Oke, tapi ya udah, kalau masalah rangkaian kayaknya masalah yang lain ya. Mengeles. Oke, jadi kita tadi udah
coba bisa ya mempraktekkan tentang MQTT publish dan MQTT yang subscribernya di firmware ya, meskipun nanti kita belum pakai handphone nih, masih pakai perumpamaan nih, yaitu pakai MQTT box gitu. Oke. Baik, itu aja mungkin untuk paparan yang tentang MQTT-nya. Nextnya, kalau ini semuanya udah oke, nanti saya akan demokan plus sekalian yang di sisi mobile-nya, dan setelah itu beres mungkin nanti kita ada polishing atau apa kali ya. Kalau enggak ya udah, itu yang paling terakhir banget untuk ditampilin dari data sensor ke front end. Yang saya gunakan nanti pemrograman mobile pakai bahasanya Kotlin. Baik, itu aja untuk hari ini. Terima kasih teman-teman, semoga lancar semuanya. Saya undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.